Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku mengusap-usap pipiku yang terasa basah akibat air mataku yang sedari tadi terus menetes. Tanganku beralih menyentuh kening Karafka. Udah gak panas, masih pusing? Karafka menggeleng pelan. Alhamdulillah udah enggak. Udah sembuh dong, tanyaku membuat Karafka mengangguk. Kok cepat? Karena gak lama. Aku menatapnya dengan datar. Serius? Bukannya dari berminggu-minggu yang lalu aku udah seriusin kamu? Aku mendengus. Tahu ah. Karafka terkikis kecil. Maaf, jangan ngambek, ucapnya sambil meraih tanganku. Kamu sih ngeselin. Karafka tertawa kecil. Iya maaf. Ulang deh, tadi nanya apa? Nggak ada pengulangan. Tadi kamu nanya kok aku sembuhnya cepat, iya kan? Tanyanya dengan malas. Aku mengangguk. Tahu kenapa? Kenapa? Karena dirawat sama kamu. Aku menggigit bibir bawahku, bukan menahan tangis tapi menahan diri agar tidak tersenyum. Tapi gagal, aku malah tersenyum lebar. Karafka gila malu. Karafka tertawa sambil mencubit pipiku. Gemesin banget sih istriku. Aku tersenyum malu sambil memukul tangannya. Ngeselin, biarin daripada kamu bawel. Aku mengerutkan bibirku. Aku bawel karena aku sayang. Aku ngeselin karena aku sayang. Ucapnya tak mau kalah. Tidak tahu apa ucapannya itu membuat jantungku berdetak kencang. Kak, Karafka malu. Potongnya dengan cepat. Gitu kan? Tanyanya setelah menirukan gaya bicaraku. Aku tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali nada bicaranya. Persis seperti aku berbicara. Karafka jangan panggil aku kakak Kila. Rafka namamu Rafka, sahutku lalu tertawa. Kila bercanda mulu, ujarnya diakhiri kekehan. Iya enggak, kekehku. Jadi Kila manggilnya apa dong? Kakak gak mau. Om mau. Saking gemesnya Karafka mencubit kedua pipiku. Ih Kila, kok kamu nyebelin sih? Gemasnya. Aku tertawa menanggapi. Lagian kenapa sih gak mau dipanggil kakak? Karena aku bukan kakak kamu Kila. Terus panggilnya apa dong? Menurut kamu? Mas, tanyaku memastikan. Karafka mengangguk. Iya sayang, ujarnya seraya tersenyum. Aku mengulas senyuman. Ya udah, Mas mandi sana, terus siap-siap sholat tahajud. Mas Rafka mengangguk. Ia berdiri di hadapanku. Laksanakan. Karafka berbalik lalu melangkah menuju kamar mandi. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala, seraya tersenyum geli melihat tingkah Mas Rafka. Seperti mimpi, ini benar-benar seperti mimpi. Setelah mandi dan berwudu, Mas Rafka langsung menjalankan ibadah sholat sunnah tahajud. Setelah sholat, kami bersama-sama bersikir, berdoa dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Shadaqallahul azim. Mas, panggilku. Mas Rafka langsung menoleh ke arahku. Kenapa? Mas, Kila minta maaf ya, ujarku pelan. Mas Rafka mengerutkan keningnya. Untuk? Kila minta maaf karena pernah mencintai laki-laki sebelum menikah dengan Mas Rafka. Mas Rafka membulatkan mata. Siapa? Kamu, ujarku seraya tersenyum manis. Mas Rafka mengulum senyum manisnya. Pinter banget ya sekarang gombalnya, ujar Mas Rafka seraya mencubit gemas hidungku. Siapa juga yang gombal? Orang aku serius, ujarku seraya mengerutkan bibirku. Oh ya? Iya sayang. Mas Rafka langsung mengunggingkan senyumnya. Cerita dong, lagi kepengen diceritain. Mau aku ceritain tentang apa? Mas Rafka memutar bola matanya sambil mengetuk-ngetuk dagunya. Tentang cinta kamu ke aku gimana? Penasaran aku tuh. Kalau itu sih emang bakalan aku ceritain tanpa kamu minta. Dulu aku pernah janji sama diriku sendiri, nanti
kalau aku berjodoh sama laki-laki yang aku cintai dalam diam, nanti aku bakalan cerita semua tentang cinta aku ke dia. Atas izin Allah, sekarang udah kejadian. Aku berjodoh sama cinta dalam diamku. Aku terkekeh kecil. Jika diingat-ingat, aku dulu sangat bucin. Mas Rafka terkekeh kecil. Tambah penasaran, coba cerita. Aku membenarkan posisi dudukku, sedikit maju agar lebih dekat dengan Mas Rafka. Aku hendak berbicara namun berhenti ketika tiba-tiba saja Mas Rafka mendekat ke arahku. Kenapa, Mas? Mas Rafka tidak menjawab. Kedua tangannya tergerak merapikan mukena aku, memasukkan anak rambut yang keluar dari sela-sela mukena aku. Rambutnya tadi keluar. Udah, sekarang cerita, ucapnya setelah merapikan mukena aku. Aku mengangguk sambil tersenyum. Jadi aku udah menyimpan perasaan sama kamu itu udah bertahun-tahun. Kalau nggak salah 8 tahun deh. Waktu itu aku suka sama kamu sejak Tila kelas 1 SMA sampai sekarang. Waktu itu aku masih umur 15 tahun kalau nggak salah. Keterusan deh sampai aku umur 23 tahun. Ucapku diakhiri dengan kekehan. Hah? Serius? Masya Allah, lama banget. Kalau nyicil motor udah dapat 5 tuh. Candanya. Ada saja ucapannya yang membuatku tertawa. Mas, ada-ada aja deh. Tapi benar sih, lama banget kan? Sebenarnya dulu itu aku cuma kagum doang sama kamu, bukan suka apalagi cinta. Tapi nggak tahu kenapa lama-lama rasa kagumku berubah jadi suka, terus cinta. Awalnya gimana? Kok kamu bisa kagum sama aku? Kamu sadar nggak? Kalau dulu itu kamu primadona sekolah. Para kaum hawa banyak banget yang kagum sama kamu. Entah itu karena fisik atau akhlaknya Mas. Kalau aku pribadi sih kagum karena suara kamu. Candu banget apalagi kalau kamu azan. Damage-nya enggak ngotak. Pikiranku berputar. Aku mengingat kembali kejadian beberapa tahun yang lalu. Flashback on. Nat, belum azan kan? Tanyaku. Iya belum, sahut Nadira. Berselang 2 menit setelah aku bertanya, tiba-tiba suara kumandang azan menggema di seluruh penjuru musola. Aku merasa suara azan itu terkunci di telingaku. Karena ingin menghayati azan tersebut, aku menutup mataku. Tak terasa mataku tiba-tiba berkaca-kaca. Jantungku berdetak lebih kencang. Setiap lafaz azan tak pernah terlepas untuk aku jawab. Setelah azan, aku mulai penasaran siapa pemilik suara azan itu. Aku penasaran mengapa suaranya bisa seindah dan semerdu itu. Siapapun pemilik suara itu, yang jelas aku mengaguminya. Terserah seperti apapun rupanya, yang jelas suaranya membuatku kagum padanya. Batinku. Aku mengulas senyuman saat mengingat kejadian saat aku masih SMA. Waktu itu aku cuma tahu suara kamu, tapi aku nggak tahu wajah kamu kayak gimana. Bahkan ya, nama kamu aja aku nggak tahu. Kekehku. Semuanya benar-benar berawal dari suara azan. Terus karena penasaran, aku nanya deh nama kamu sama Nadira. Nadira langsung ngasih tahu, bahkan dia ngasih tahu dia dikasih tahu yang namanya Rafka itu yang mana. Bukan cuma suara azan sih, tapi juga suara kamu kalau lagi ngaji sholawatan Dahlah berdamage banget. Mas Rafka seperti langsung besar kepala. Buktinya itu senyum-senyum sendiri. Mas Rafka mencubit gemas pipiku. Sekarang malah aku yang jatuh cinta sama kamu. Sayang banget aku tuh sama kamu. Aku tersenyum lebar. Gila juga. Juga apa? Juga sama. Sama apa? Gila juga sama. Sayang banget sama Mas. Kak Rafka tertawa. Peluk dong kalau sayang, ujarnya sambil merentangkan kedua tangannya. Aku terkikik kecil lalu memeluk Mas Rafka. Mas, panggilku sambil mendongak menatapnya. Kenapa cantik? Mulai besok malam sebelum tidur Mas harus ngaji dan bersolawat ya, biar Gila nyenyak tidurnya.
Mas Rafka mengangguk sambil mencubit hidungku. Iya sayang, lepas dulu, Kila mau cerita lagi, ucapku sambil berusaha melepas pelukan Kak Rafka. Sambil pelukan kan bisa. Susah ceritanya. Lah kok susah? Aku meluk tubuh kamu, bukan bibir kamu. Jadi gak akan susah. Kila yang cantik kesayangannya Rafka. Sama aja, tetap susah. Lepas dulu, aku mau cerita. Dengan pasrah, Mas Rafka melepas pelukannya. Iya deh iya, aku terkekeh geli. Kila lanjut ya. Mas Rafka mengangguk pelan, membuatku terkekeh. Kila mau cerita sampai subuh. Iya sayang, aku dengerin. Aku mengulas tersenyum. Dulu waktu kelas 10, kelas aku ada di lantai 2, sedangkan kelas kamu ada di bawah. Setiap hari aku selalu berdiri di balkon atau naik di atas balkon yang ada di luar kelas. Ujarku sembari terkekeh. Jika diingat-ingat, aku sangat berani. Dari balkon itu, aku bisa puas ngelihat kamu, tanpa takut ketahuan sama kamu. Aku seraya terkekeh. Terkadang aku merasa berdosa banget. Dilihat dosa, tidak dilihat mubazir. Nakal ya. Mas Rafka mencubit gemas pipiku. Aku menyengir, maaf itu kan dulu, kalau sekarang gak perlu diam-diam biar bisa lihat kamu. Ucapku lalu tertawa. Mas Rafka ikut tertawa sembari mengusap kepalaku. Lanjut ya. Aku kagum banget sama suara kamu. Aku inget banget waktu kamu tilawah Al-Quran di musola. Itu yang mata aku gak kedip-kedip natap mas, ujarku dengan mata berbinar-binar. Tapi Kila tetap aja malu, ada aja teman Kila yang godain. Aku mengerucutkan bibirku. Flashback on. Semua para siswa sudah mengambil tempat duduk di musola termasuk aku dan Nadira, serta teman-teman lainnya, karena akan ada acara tilawah Al-Quran. Acara selanjutnya apaan Nat? Tanyaku. Gak tahu juga, tungguin aja, jawab Nadira. Aku hanya mengangguk menanggapi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Rafka Al-Falah, ujar MC. Semua sorot mata teman-temanku langsung menatapku, seraya menggodaku dengan memanggil namaku serta senyum-senyum ke arahku. Karena godaan mereka, kakak kelas lainnya juga ikut menatapku. Aku langsung menunduk malu. Flashback off. Mas Rafka tertawa. Ya ampun, kasihannya istriku. Di malah ketawa, gak ada yang lucu. Kamunya yang lucu, bikin aku tambah cinta. Mas Rafka mencium kedua pipiku secara bergantian. Kasihan banget ya kamu sampai nanggung malu. Aku membulatkan mataku. Kak Rafka malu, ujarku setengah merengek. Tahu aku ngambek. Aku beranjak pergi menuju pinggiran kasur, lalu duduk di tepi ranjang sambil melipat kedua tangan di depan dada. Mas Rafka langsung beranjak mengikutiku. Ia duduk di sampingku. Gak usah ngebujuk aku ngambeknya 2 kali lipat, ucapku sambil memalingkan wajahku. Mas Rafka terkekeh kecil, kamu jangan ngambek gini. Aku tambah gemes. Gak peduli, beneran ngambek, ujarnya sambil terkekeh. Mas Rafka berusaha meraih tanganku yang langsung kutepis. Gak usah pegang-pegang, Kila lagi ngambek. Iya sayang ya, maaf ya, aku salah, aku minta maaf. Maafnya diterima tapi tetap aku ngambek. Mas Rafka langsung memelukku erat, mencium pipiku dengan gemas. Gemes banget sih istri aku. Aku lagi ngambek, kamu gak ada niatan mau ngebujuk aku? Tanyaku sambil memutar tubuhku agar menghadapnya. Kamu kira dari tadi aku ngapain? Kila sayang, aku dari tadi ngebujuk kamu loh. Ngebujuknya gak niat, akunya masih ngambek. Mas Rafka terkekeh kecil, mau apa? Aku tahu kamu mau sesuatu, bilang mau apa? Kedua bola mataku berbinar, peka sekali suamiku ini. Apa aja boleh nih, Mas Rafka mengangguk. Apa aja? Aku memutar bola mataku sambil mengetuk-ngetuk daguku,
memikirkan sesuatu yang akan aku minta pada suamiku. Aha, udah ketemu, seruku. Apa sayang? Mau apa? Gila mau bersambung. Thank you for watching.